Matahari baru saja menyentuh atap rame-rama di gang kecil tempatku tinggal. Suara ayam berkokok masih terdengar. Aku mendorong motor tuaku keluar dari halaman sempit. Catnya sudah kusam. Ada lecet di sana-sini, joknya sobek, ditutup seadanya dengan lakban hitam. Aku tersenyum kecil. Kita berangkat lagi kawan, bisikku pada motor itu. Seolah ia bisa mendengar. Pohon teram besi besar di tepi jalan raya menjadi tempat berkumpul para ojek online. Ada Roni yang selalu datang paling pagi. Anto dengan rokoknya yang tak pernah padam. Juga Joko yang suka bercanda. Aku datang, menyelami mereka satu persatu. Meski motorku butut, aku selalu berusaha ramah. Senyum adalah jaket keduaku. Roni mendesah sambil memandang layar ponselnya. Sejak subuh aku udah on beat go. Tapi order sepi sekali. Kalau begini terus, anakku bisa nggak bayar sekolah. Aku menatapnya, lalu menepuk bahunya. Coba geser ke dekat mall, Ron. Biasanya, jam segini banyak orang pesan sarapan. Kadang rezeki cuma soal posisi. Matanya berbinar sedikit, meski senyumnya masih berat. Kami duduk berjejer, bercanda kecil. Joko menirukan suara penumpang cerewet. Semua tertawa. Anto menawari kopi sachet. Aku mengangguk. Di tengah tawa itu, aku merasa aman. Tak Ada yang bertanya kenapa aku hanya duduk tanpa narik. Mereka menganggapku bagian dari mereka tempatku rehat. Tempat bertanya. Aku menatap jalanan yang mulai ramai. Mobil-mobil melintas, motor berseliweran. Aku menarik napas panjang. Sampai kapan mereka akan melihatku sebagai teman, bukan beban? Sampai kapan rahasia ini bisa kusimpan? Aku hanya tersenyum, meneguk kopi hangatku, menutupi kegelisahan. Aku kembali datang ke pangkalan dengan motor bututku. Matahari pagi terasa hangat, tapi ada perasaan aneh di dadaku. Hari ini, tawa teman-teman terdengar berbeda. Roni menyapaku dengan senyum tipis, sementara Anto hanya mengangguk tanpa rokok di mulutnya. Biasanya, Joko paling cerewet dengan leluconnya. Tapi kali ini ia hanya tersenyum hambar. Aku mencoba membuka obrolan, memberi saran soal lokasi ramai order, tapi hanya ada anggukan singkat, seperti ada jarak yang mulai tumbuh. Saat aku pura-pura sibuk membersihkan motorku, telingaku menangkap suara lirih. Guh, itu sebenarnya narik gak sih? Kok tiap hari nongkrong aja? Cuma kasih saran. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi dadaku terasa sesak. Aku kembali duduk bersama mereka, mencoba menutupinya. Nanti siang katanya dekat kampus ramai order. Bagus kalau coba pindah ke sana. Namun tak ada tawa, tak ada respon hangat. Hanya tatapan singkat. Seolah mereka sudah mulai mempertanyakan siapa aku sebenarnya. Hari itu aku pulang lebih cepat. Sambil menyalakan motor tuaku yang batuk-batuk, aku berkata dalam hati. Senyum mereka mulai retak. Aku tahu badai akan segera datang. Tapi untuk apa aku takut? Bukankah memang ini alasan aku turun langsung, menyamar, dan belajar dari dekat? Pagi itu aku datang lebih awal dari biasanya. Pohon teram besi masih basah oleh embun. Kursi plastik di warung kopi belum terisi. Aku duduk di atas motor tuaku, mencoba menenangkan hati. Tapi entah kenapa, rasa gelisah sudah datang duluan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung hari. Beberapa driver mulai berdatangan. Roni hanya melambaikan tangan tanpa bicara. Anto datang dengan rokoknya. Kali ini ia langsung duduk tanpa basa-basi. Lalu Joko yang biasanya paling riang tiba-tiba bertanya dengan nada bercanda, tapi terasa menusuk. Guh, kok aku nggak pernah lihat kamu narik ya? Setiap hari nongkrong doang, kasih saran doang. Jangan-jangan kamu titipan aplikasi ya? Semua tertawa kecil. Aku ikut tertawa, meski dada terasa sesak. Aku mencoba menjawab dengan ringan. Ya, kadang narik, kadang enggak. Namanya juga rezeki kan? Kalau sepi, ya banyak duduk. Aku berharap obrolan selesai di situ. Tapi ternyata tidak. Roni menimpali dengan nada dingin. Kalau narik beneran, masa kita nggak pernah lihat notifikasi order di HP-mu, Gu? Seketika suasana cair berubah jadi kaku. Aku hanya bisa tersenyum dan menunduk. Siang hari, semakin banyak driver berdatangan. Obrolan soal order, soal tarif, dan soal motor baru mulai terdengar. Tiba-tiba salah satu driver baru menunjuk motorku. Motornya Gu ini udah tua banget ya. Kayak nggak layak jalan. Jangan-jangan ini alasan dia nggak pernah narik. Beberapa orang tertawa. Aku masih diam, hanya mengelus motor tuaku. Motor yang setia menemaniku sejak dulu. Motor yang sengaja kupilih untuk menyamar. Sore menjelang, aku tetap duduk di pangkalan. Walau hatiku perih, aku mencoba bertahan dengan senyum. Aku masih memberi saran pada Roni yang bingung mencari rute tercepat. Masih menjawab pertanyaan Anto soal update aplikasi. Masih menjadi kakak yang mereka kenal. Namun, di dalam hati, aku tahu sesuatu mulai berubah. Hari ini adalah hari pertama aku benar-benar dicibir di depan umum. Dan aku tahu,
Ini baru permulaan. Hari itu Surabaya terasa lebih terik dari biasanya. Jalanan berdebu, suara klakson bersaut-sautan, panas menyengat dari aspal yang hitam legam. Aku duduk di kursi plastik warung kopi pangkalan, sambil menyesap teh hangat yang sudah tak lagi panas. Beberapa driver mulai bercanda, tapi candaan mereka makin sering menjurus padaku. Kalau gue ikut kompetisi narik order, pasti juaranya. Narik kursi, bukan narik penumpang, ucap salah satu dengan tawa keras. Tawa itu menular ke yang lain. Aku ikut tersenyum. Walau hatiku tertusuk perlahan, tiba seorang driver senior yang jarang bicara. Sebut saja Pak Harun, menatapku tajam. Aku nggak pernah lihat kamu narik. Kalau mau nongkrong jangan di sini. Ini pangkalan buat yang bener-bener cari nafkah. Suara itu berat, jelas dan langsung membuat suasana hening. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Pak, saya cuma ikut kumpul, ngobrol sama teman-teman. Nggak ada maksud lain. Namun, aku bisa merasakan tatapan orang-orang mulai berubah. 3 sore itu, ketika aku hendak berdiri untuk pulang, terdengar suara tawa sinis dari salah satu driver muda. Motor tua begini, mana bisa ngejar orderan? Wajar kalau nggak pernah narik. Lalu, tanpa diduga, kakinya menyentuh motorku dengan kasar. Bukan tendangan keras, tapi cukup membuat motor goyah, standarnya hampir lepas. Tawa meledak. Beberapa menutup mulut, tapi matanya jelas menganggap itu lucu. Aku buru-buru meraih motor itu, menegakkannya kembali. Tanganku gemetar. Jangan begitu, Mas. Motor ini sudah cukup berjasa buatku, ucapku pelan. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada yang membela. Bahkan Roni yang biasanya paling dekat denganku hanya menunduk. Joko yang suka bercanda pun tidak bersuara. Anto yang biasanya membagi rokok, justru ikut tersenyum kecil melihat kejadian tadi. Hening itu jauh lebih menyakitkan daripada ejekan apapun. Aku berdiri tegak, menghela napas, lalu berkata lirih, kalau aku dianggap mengganggu, aku bisa pergi. Tapi jangan hina motor ini, karena motor ini sudah menemaniku jauh sebelum kita kenal. Aku menyalakan motor tuaku yang batuk-batuk. Suaranya serak, seperti ikut merasakan sakit hatiku. Aku melaju pelan, meninggalkan pangkalan. Di spion, aku melihat mereka masih tertawa, melanjutkan obrolan seolah aku tidak pernah ada. Di jalanan Surabaya yang ramai, aku bergumam sendiri, aku harus kuat. Semua ini adalah bagian dari perjalanan. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku belum ingin membuka rahasia itu. Belum sekarang. Pagi itu aku datang lagi ke pangkalan. Langkahku berat. Motor tuaku masih meninggalkan bunyi serak sisa sore kemarin. Aku duduk di kursi plastik yang sama, mencoba menyapa. Pagi, Ron. Roni hanya mengangguk singkat. Matanya tidak menatapku. Joko yang biasanya bercanda malah sibuk dengan ponselnya. Anto, alih-alih memberi rokok seperti biasa, hanya meniup asap ke udara tanpa menoleh. Aku tahu sesuatu sedang berubah. Tak lama, beberapa driver lain datang. Mereka berbisik-bisik, tapi kali ini suaranya cukup keras hingga masuk ke telingaku. Dia itu cuma numpang nongkrong. Bener, aku juga nggak pernah lihat dia narik order. Kalau begini terus, bisa bikin jelek nama pangkalan. Setiap kalimat itu seperti paku yang menancap di dadaku. Aku mencoba tersenyum, pura-pura tak mendengar, tapi wajahku sulit menyembunyikan getirnya. Sore menjelang, suasana pangkalan berubah semakin ramai. Tiba-tiba Pak Harun, driver senior, mengajak beberapa orang berkumpul agak menjauh dariku. Aku hanya bisa melihat dari jauh. Mereka berbicara dengan suara rendah, tapi intonasi jelas serius. Sesekali matanya menoleh kepadaku. Hatiku mencelos. Aku tahu pembicaraan itu tentangku. Tak lama kemudian, obrolan mereka pecah menjadi suara terbuka. Kamu ini sebenarnya narik nggak? Jangan-jangan kamu cuma numpang nongkrong di sini, ucap salah satu dengan nada tinggi. Kalau emang gak narik, mending gak usah gabung sama kita. Kasihan yang lain, nanti dikira pangkalan ini tempat nongkrong orang nganggur. Aku tercekat. Inilah pertama kalinya wacana mengusirku terdengar langsung di depan umum. Aku menarik napas panjang, mencoba menjawab dengan suara lembut. Aku datang ke sini bukan untuk ganggu siapapun. Aku hanya ingin belajar dari kalian, mendengar cerita kalian. Itu saja. Setelah itu pangkalan menjadi sunyi. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang membela, tidak ada yang mendekat. Semua kembali ke ponsel, kembali ke obrolan kecil, seolah aku hanyalah bayangan yang lewat. Aku duduk kembali, menatap motor tuaku. Mungkin memang mereka tidak akan pernah paham. Setidaknya, belum sekarang. Aku harus tetap kuat. Semua ini demi tujuan yang lebih besar. Aku menyalakan motor, melaju pelan ke jalanan Surabaya yang ramai. Di belakang, aku meninggalkan tatapan penuh prasangka.
Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Suara ayam di gang kecil masih bersahut-sahutan saat mendorong motor tuaku keluar. Aku menatap jok sobek yang ditambah lakban. Sinat. Aku hampir saja menyerah. Rasanya ingin berhenti datang ke pangkalan. Tapi ada suara lain dalam diriku. Kalau aku pergi sekarang, aku tidak akan pernah tahu wajah asli mereka. Dan aku gagal mengenali hati orang-orang yang sebenarnya bekerja di bawah bendera yang kuciptakan. Aku menarik napas dalam. Aku harus bertahan. Di pangkalan, suasana seperti biasa. Roni sibuk dengan ponselnya. Anto merokok. Joko bercanda dengan driver lain. Ketika aku datang, beberapa hanya melirik sebentar lalu kembali dengan aktivitas masing-masing. Tidak ada sapa hangat, tidak ada tawa untukku. Aku tetap tersenyum. Senyum yang terasa lebih berat daripada membawa beban di pundak. Pagi, teman-teman. Tidak ada yang menjawab. Hari itu aku membawa buku kecil di dalam tas. Saat semua sibuk menatap layar ponsel, aku diam-diam menulis. Aku mencatat siapa yang sering mengeluh, siapa yang suka membuli, siapa yang rajin bekerja keras. Setiap kata yang kutulis adalah data. Setiap kalimat adalah bekal untuk keputusan besar suatu hari nanti. Aku menulis sambil tersenyum kecil. Kalian boleh meremehkanku hari ini, tapi suatu saat catatan ini akan menentukan nasib kalian. Meski desibir, aku tetap memberi saran ketika Roni mendekat. Go, order sepi banget hari ini. Bingung aku. Aku menatapnya lembut. Coba pindah ke dekat kampus. Biasanya jam segini, banyak mahasiswa pesan makan. Roni mengangguk, lalu pergi tanpa kata terima kasih. Aku tersenyum pahit. Memberi tanpa dihargai ternyata lebih sakit daripada dihina. Langit Surabaya berwarna jingga keemasan. Aku masih duduk di kursi plastik, memandang motor tuaku. Mereka boleh mencibir. Mereka boleh ingin mengusirku. Tapi tugas belum selesai. Aku harus melihat siapa yang layak diberi kesempatan, dan siapa yang harus belajar rendah hati. Aku menyalakan motor yang batuk-batuk, lalu melaju pulang. Di jalanan padat itu, aku merasa bukan lagi sekadar driver. Aku adalah pengamat, penilai, dan pada waktunya aku akan jadi hakim yang menentukan. Pagi itu aku sampai lebih awal di pangkalan. Kursi plastik hijau yang biasa kupakai masih kosong, menunggu tubuhku yang lelah. Aku duduk, menyalakan motor sebentar untuk memastikan mesinnya masih hidup. Tak lama, driver lain mulai berdatangan. Mereka membawa kursi sendiri, duduk bergerombol, agak jauh dariku. Aku tersenyum, mencoba melambaikan tangan. Pagi, tak ada balasan. Mereka sibuk mengobrol sendiri. Kursi di sekitarku tetap kosong, seakan-akan ada garis tak kasat mata yang memisahkanku dengan mereka. Beberapa driver mulai bercanda keras-keras. Ron, semalam aku narik ke Tunjungan, macetnya gila. Iya, aku juga sempat hampir kehabisan bensin. Aku mencoba ikut masuk, tersenyum lalu berkata, kalau macet di Tunjungan, biasanya lewat jalan kecil dekat Pasar Genteng bisa lebih cepat. Semua mendadak diam. Mereka saling pandang, lalu melanjutkan obrolan lain tanpa menanggapi kata-kataku. Aku hanya terdiam. Ternyata aku bukan sekadar tidak dianggap, aku benar-benar dihapus dari percakapan. Siang menjelang, seorang driver datang membawa termos besar kopi panas. Biasanya, kopi itu dibagi ke semua orang di pangkalan. Driver lain segera berebut gelas plastik, bercanda sambil menyesap kopi hitam pekat. Aku menunggu, berharap ada yang menyodorkan segelas untukku. Tapi, tak ada. Gelas terakhir diberikan ke Joko. Aku hanya bisa menelan ludah. Tanganku gemetar ingin meminta, tapi egoku menahan. Tak apa, aku masih punya air putih di botol. Aku membuka botol plastik murahan, meminumnya pelan sambil menunduk. Rasanya lebih pahit daripada kopi manapun. Ketika semua larut dalam obrolan mereka, aku membuka kembali buku catatanku. Kali ini aku menulis dengan lebih cepat, lebih tajam. Roni suka mengeluh, kurang disiplin. Joko suka bercanda, tapi sering menutup telinga dari saran. Anto cenderung meremehkan orang lain. Setiap catatan seperti pisau kecil yang kutanam diam-diam di halaman buku. Suatu hari, pisau itu akan menentukan siapa yang bisa bertahan dan siapa yang akan tersingkir. Aku menutup buku itu dengan tenang, meski hatiku perih. Malamnya, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Jalanan Surabaya dipenuhi cahaya lampu neon dan deru kendaraan. Aku berhenti sebentar di pinggir jalan, menatap motor tuaku yang lelah. Tanganku menyentuh jok yang sobek. Bertahanlah, Gu, bisikku pada diri sendiri. Mereka boleh mengucilkan, tapi aku tidak akan lari. Aku punya misi yang lebih besar. Aku kembali menyalakan motor, melaju menembus hiruk-pikuk kota. Meski aku sendirian, ada api kecil yang semakin menyala di dadaku. Hari itu suasana pangkalan tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak driver berkumpul, lebih banyak kursi plastik didatangkan,
Bahkan ada beberapa wajah baru. Aku datang dengan motor tuaku yang batok-bituk seperti biasa. Sedikit tipisku menyapa mereka. Pagi teman-teman, tidak ada balasan. Tapi aku merasakan ada yang berbeda. Tatapan mereka lebih tajam, seolah menunggu sesuatu. Obrolan mereka makin keras. Aku bisa mendengar beberapa kalimat yang jelas ditujukan kepadaku. Ada juga tuh orang yang kerjaannya cuma duduk, nyatet-nyatet kayak wartawan. Hahaha, iya ngatur-ngatur sok tahu. Tapi orderan aja 0 tiap hari. Mereka tertawa, terbahak-bahak. Aku hanya tersenyum. Meski dadaku terasa ditusuk ribuan jarum. Aku tahu, tawa itu bukan sekadar gurauan. Itu adalah dinding yang semakin meninggikanku dari mereka. Siang menjelang, salah satu driver dengan pura-pura bercanda mendekati motorku. Wih, motor jadul nih. Kalau dibawa ngebut, bisa terbang kali ya, katanya sambil menendang ban belakang pelan, membuat motor bergoyang. Tawa meledak lagi. Aku refleks menahan motor itu dengan tangan gemetar. Pelan-pelan, Mas. Motor ini masih teman setiaku. Kataku lembut, berusaha tenang. Tapi mereka semakin keras tertawa, seolah kalimatku hanyalah bahan lelucon tambahan. Sore itu, lebih banyak driver yang datang. Ada yang bahkan merekam suasana dengan ponsel. Seseorang tiba-tiba bersuara keras. Kalau si Teguh ini kan katanya pinter banget ngatur. Gimana kalau kasih dia orderan pura-pura? Biar bisa kasih arahan ke kita semua. Suasana meledak oleh tawa. Beberapa bersiul, yang lain bertepuk tangan. Aku hanya terdiam. Senyum tipis menempel di wajahku, meski hatiku bergetar hebat. Aku tahu, ini bukan sekadar ejekan. Ini adalah panggung penghinaan. Mereka ingin aku jatuh di hadapan semua orang. Aku duduk kembali di kursi plastikku. Aku bisa memilih marah, membalas, atau meninggalkan tempat itu. Tapi aku memilih diam. Tanganku merogoh buku kecil di tas. Aku menulis cepat dengan tulisan yang hampir bergetar. Hari ini mereka mempermalukanku. Mereka menertawakan motorku. Mereka menjadikanku panggung ejekan. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Bertahanlah. Bisikku dalam hati. Semakin besar api penghinaan ini, semakin besar pula bara yang akan meledak di akhir. Pulang dengan luka baru malam turun, aku pulang lebih cepat, tidak menunggu pangkalan sepi. Jalan Surabaya yang biasanya ramai, kini terasa lebih lengang di mataku. Motor tuaku melaju pelan, suaranya parau. Di setiap lampu jalan, bayangan, penghinaan tadi sore muncul kembali. Tawa mereka masih terngiang, ejekan itu masih menempel. Tapi di balik luka itu, tekadku semakin keras. Jika mereka mengira aku hanya boneka untuk ditertawakan, mereka akan terkejut saat tahu siapa aku sebenarnya. Aku berangkat lebih awal dari biasanya. Motor tuaku kugosok pelan dengan kain lap bekas, seolah ingin menampilkannya sebaik mungkin. Hari ini harus berbeda, Guh. Buktikan kalau kamu bukan hanya penonton, kataku dalam hati. Aku bahkan membeli beberapa roti goreng dari warung kecil di pinggir jalan. Aku ingin berbagi, berharap suasana mencair. Sesampainya di pangkalan, aku mengulurkan plastik roti itu. Teman-teman, aku bawa sarapan. Silakan ambil. Beberapa driver menoleh sebentar, lalu salah satu berkata sambil tertawa kecil. Wah, makasih Guh. Tapi aku udah sarapan. Yang lain menimpali. Aku juga. Lagi diet, haha. Roti itu tetap utuh di tanganku. Tidak ada yang mau menyentuh. Aku tersenyum kaku, lalu meletakkannya di meja kecil di pojok. Ya sudah, kalau ada yang mau tinggal ambil aja. Namun sore, roti itu tetap tak tersentuh. Siang itu, salah satu driver panik karena aplikasinya error. Ia memukul-mukul ponselnya sambil kesal. Aku berdiri mendekat, mencoba membantu. Coba sini mas, kadang kalau login ulang bisa jalan lagi. Kataku, tapi ia langsung merebut ponselnya kembali. Gak usah sok ngajarin Guh. Aku bisa sendiri. Suasana mendadak hening. Aku bisa merasakan tatapan sinis yang mengarah kepadaku. Aku kembali duduk, pura-pura menulis di buku catatanku. Padahal hatiku tercekat. Ketika aku duduk, aku mendengar suara lirih tapi jelas. Ngapain sih dia sok baik itu? Padahal nggak pernah narik. Bener, cuma numpang duduk, kasih saran kayak bos aja. Tawa kecil menyusul. Aku menunduk, pura-pura sibuk menulis. Tapi tulisan di buku catatanku kabur karena mataku mulai berair. Aku menuliskan satu kalimat. Hari ini aku mencoba memberi, tapi mereka hanya melihatku sebagai beban. Sore tiba, hujan deras mengguyur Surabaya. Para driver berlarian, mencari tempat berteduh. Aku dengan refleks berdiri, menggeser motorku,
agar yang lain bisa ikut berteduh di bawah atap kecil pangkalan. Namun tak seorang pun mendekat ke tempatku. Mereka justru berdesakan di sisi lain yang sempit, seolah lebih rela kehujanan sedikit daripada berdiri di dekatku. Aku berdiri sendirian, memandang ke arah mereka. Hujan membasahi sebagian tubuhku. Senyum tipis tetap kupaksakan, meski dalam hati aku hancur. Malamnya, aku pulang dengan tubuh basah kuyup. Jalan Surabaya dipenuhi pantulan lampu dari genangan air. Aku berhenti sejenak di jembatan kecil, memandangi arus sungai yang deras. Kenapa semua yang kulakukan salah di mata mereka? Kenapa kebaikan dibalas dengan penolakan? Aku menghela napas panjang, lalu kuangkat wajahku, berusaha menegakkan senyum yang sudah terlalu lelah. Tak apa, Gu. Mereka boleh menolak senyummu hari ini, tapi suatu saat, mereka akan tahu arti senyum itu. Pagi itu aku melihat seorang driver, Anto, kesulitan mengikat kardus besar di belakang. Mautnya, kardus itu miring, hampir jatuh. Aku mendekat dengan niat tulus. Mas, tali motormu kurang kencang. Kalau dipakai simpul ini, lebih kuat. Sini ku bantu. Aku menunduk, mencoba memperbaiki ikatan. Tapi tiba-tiba Anto menepis tanganku. Gak usah ikut campur, Go. Aku bisa sendiri. Suara kerasnya membuat semua driver menoleh. Aku berdiri kikuk. Wajahku memerah. Semua mata memandangku dengan tatapan heran. Tawa yang menusuk alih-alih menengahi. Beberapa driver malah tertawa. Hahaha, lihat tuh. Si Teguh so tahu. Lagi, kayak instruktur aja. Padahal nggak pernah narik. Aku berdiri terpaku. Hanya bisa tersenyum kaku. Tawa mereka terdengar begitu panjang. Seperti gema yang menghantam dadaku. Aku ingin menjelaskan. Ingin berkata bahwa aku hanya ingin membantu. Tapi kata-kataku tercekat. Suaraku hilang ditelan gelombang cemooh. Siang itu, tiba-tiba ada notifikasi di ponselku, pesanan makanan, padahal aku tidak sedang online. Anehnya, pesanan itu otomatis muncul dengan namaku, lokasinya dekat pangkalan. Aku bingung, tapi penasaran. Aku pergi ke warung itu. Ternyata benar, ada pesanan besar atas nama Teguh Driver. Pemilik warung berkata, "Mas, ini pesanannya sudah jadi. Total 100.000. Aku tertegun. Aku tidak pernah memesannya. Saat itulah, beberapa driver muncul dari belakang. Mereka tertawa sambil berbisik. Berhasil juga pesanan fiktifnya. Dadaku langsung sesak. Jadi, mereka yang sengaja menjebakku. Aku mencoba menjelaskan. Bu, maaf. Saya tidak pernah pesan ini. Tapi pemilik warung mulai kesal. Loh, di sistem jelas nama sampean kok. Masa bohong? Beberapa orang di warung ikut memperhatikan. Tatapan mereka menusuk seperti pisau. Aku hanya bisa mengeluarkan dompet, menghitung uang terakhirku. Tanganku gemetar. Baiklah, Bu. Saya bayar. Aku menyerahkan lembar-lembar uang kusut. Hatiku, Hanker. Aku bukan hanya dipermalukan, tapi juga dipaksa kehilangan sisa rejeki hari itu. Dengan plastik makanan di tangan, aku berjalan keluar warung. Langit tiba-tiba gelap, hujan turun deras. Aku tak punya jas hujan. Aku hanya menutupi plastik itu dengan jaket tipisku yang sudah lusuh. Di jalanan, aku melihat para driver lain berteduh di bawah atap toko sambil tertawa. Mereka menatapku yang berjalan kehujanan. Aku tersenyum hambar, lalu duduk di bawah pohon, memakan nasi yang sudah basah kehujanan. Rasa asin bercampur air mata, meski aku berusaha menahan. Pulang dengan dada hampa malam tiba. Aku pulang dengan motor tua yang mesinnya batuk-batuk. Lampu jalan Surabaya berkilau sendu di genangan air. Aku berhenti sebentar di depan kaca toko yang sudah tutup. Bayanganku sendiri menatapku. Pakaian lusuh, wajah basah, mata merah. Usahaku gagal, bisikku pada bayangan itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kalah. Seakan senyumku tak lagi punya arti. Seakan tekadku hanyalah ilusi. Keesokan paginya, aku kembali ke pangkalan. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan. Begitu aku datang, suasana pangkalan langsung hening. Semua driver berhenti bicara, lalu berpura-pura sibuk dengan ponsel masing-masing. Kursiku yang biasa kursi plastik hijau di pojok sudah dipenuhi helm-helm dan tas mereka, seolah-olah sengaja menutup ruang untukku. Aku berdiri bingung, lalu duduk di pinggir trotoar, jauh dari mereka. Rasanya seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Aku mencoba menenangkan diri, menyalakan ponsel, pura-pura sibuk membaca berita. Tapi telingaku tak bisa menolak suara-suara itu. Ngapain dia masih datang? Katanya, kemarin pesan, fiktif nangis-nangis bayar sendiri. Kasihan ya, tapi ya sudah, biarin saja. Kan dia sendiri yang cari masalah. Bisikan itu tak lagi berbisik. Mereka ingin aku mendengar. Aku menunduk semakin dalam. Dunia rasanya mengecil, menyempit, menekanku dari segala arah. Dalam hati, suara lain mulai muncul. Sudah cukup, Gu.
Tinggalkan semua ini, tak ada gunanya bertahan. Mereka tak akan pernah mengerti. Pergilah, cari pekerjaan lain. Jadilah orang biasa, tanpa semua beban. Bayangan itu terasa nyata. Aku membayangkan diriku melepas jaket ojek, menjual motor tua, lalu pergi dari Surabaya. Ada rasa lega tapi juga ada rasa sesak. Jika aku pergi, semua perjuanganku, semua catatan yang kutulis akan sia-sia. Aku membuka buku catatanku, halaman yang sudah penuh dengan nama, catatan, dan tanda-tanda merah. Di halaman terakhir, aku menuliskan kalimat pendek dengan tangan gemetar. Jika aku berhenti hari ini, maka semua luka ini tak berarti. Jika aku bertahan, maka luka ini akan menjadi jawaban. Tanganku berhenti lama di atas kalimat itu. Jan berdegup kencang. Aku sadar, ini adalah pilihan terakhir. Menyerah sepenuhnya, atau bertahan sampai akhir, meski harus sendirian. Saat aku masih termenung, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu-ragu mengangkatnya. "Selamat siang, Pak Teguh." Suara pria tegas terdengar. "Kami dari kantor pusat. Besok ada rapat internal dengan beberapa driver yang sudah dilaporkan. Kehadiran Anda sangat ditunggu." Aku tercekat. Kata-kata itu mengguncang hatiku. Jadi, semua yang kutulis, semua pengamatan itu ternyata benar-benar diperhatikan. Besok, semuanya akan berubah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Motor tuaku terparkir di teras kecil kontrakan. Lampu temara menemani aku menatap langit-langit. Aku terus memikirkan satu hal, apa yang harus kukatakan besok. Jika aku jujur, banyak driver yang mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Tapi jika aku diam, mereka akan terus meremehkan dan mengginekin Jack siapa saja yang dianggap lemah. Hatiku terjepit di antara belas kasihan dan keadilan. Pagi itu aku melaju dengan motor tua, hitamku, jaket ojek online yang sudah pudar kupakai rapat, menutupi gemetar di tubuhku. Kantor pusat berdiri megah di pusat kota, jauh. Berbeda dengan kontrakan sempit tempat aku biasa beristirahat. Gedung kaca tinggi itu memantulkan sinar matahari pagi, menyilaukan mataku. Beberapa driver sudah berkumpul di depan lobi. Aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Roni, Joko, Anto. Mereka semua menatapku dengan sinis, seolah bertanya, "Ngapain? Kamu ada di sini?" Aku hanya tersenyum tipis, meski dadaku bergemuruh. Kami dipanggil masuk ke ruang rapat lantai atas. Ruangannya luas, berasa dingin, dengan meja panjang mengkilap. Di dinding ada logo besar perusahaan ojek online. Beberapa manajer duduk di kursi utama, menatap kami dengan wajah serius. Suasana hening, hanya bunyi pendingin udara terdengar. Aku duduk di ujung meja, jauh dari yang lain. Driver-driver lain duduk bersama, sesekali melirik ke arahku dengan pandangan merendahkan. Seorang manajer membuka rapat. Kami menerima banyak laporan dari lapangan tentang perilaku tidak profesional di antara driver. Hari ini, kami ingin mendengar langsung. Roni langsung angkat bicara. Suaranya lantang. "Pak, sebenarnya masalah itu semua gara-gara dia." Jari telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Teguh ini sok pintar. Suka kasih arahan, padahal nggak pernah narik. Dia bikin suasana pangkalan gak enak. Driver lain mengangguk-angguk, mendukung kotek kata Roni. Aku menelan ludah. Tanganku menggenggam buku catatan di pangkuan. Salah satu manajer menoleh kepadaku. "Saudara Teguh, bagaimana tanggapan Anda?" Aku menarik napas panjang, menatap semua orang di ruangan. Benar, saya jarang narik. Tapi bukan berarti saya tidak bekerja. Setiap hari saya mencatat, mengamati, mendengar keluhan dan perilaku teman-teman di lapangan. Aku membuka buku catatan, memperlihatkan halaman-halaman penuh tulisan. Di sini, saya mencatat siapa yang disiplin, siapa yang jujur, siapa yang sering berlaku arogan. Semua detail ada di sini. Roni tertawa sinis. "Halah, itu cuma coretan. Siapa yang percaya?" Salah satu manajer mengangguk. "Data ini cocok dengan laporan yang kami terima." "Teguh, sebenarnya siapa Anda? Kenapa begitu tekun mencatat semua ini?" Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku menutup buku catatan perlahan, lalu berkata, "Saya bukan sekadar driver. Saya ditugaskan untuk melihat dari dekat, merasakan langsung bagaimana kehidupan di lapangan. Saya ingin tahu bagaimana teman-teman memperlakukan sesamanya, terutama yang dianggap lemah." Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Para driver saling pandang, wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi cemas. Aku masih menahan identitas seutuhnya. Belum saatnya mengaku sebagai CO. Manajer lain menambahkan, "Besok laporan ini akan dibawa langsung ke pimpinan tertinggi perusahaan." "Teguh, kehadiran Anda sangat penting." Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku sadar, besok adalah panggung terakhir
Besok aku tidak bisa lagi sen 7. Keluar dari gedung, aku menyalakan motor tuaku. Para driver yang tadi menuduhku kini terdiam, tak lagi berani mendekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum kecil saat mengendarai. Mucuk, senyum yang bukan sekadar topeng, tapi tanda bahwa badai akan segera berubah arah. Pagi itu, udara Surabaya terasa berbeda. Jalanan macet, suara klakson bersahutan, tapi pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Hari ini aku tidak lagi bisa bersembunyi. Motor tuaku meraung pelan menembus jalan kota. Jaket ojek online pudar masih melekat di tubuhku. Dari kaca spion, aku melihat wajahku sendiri. Lelah, tapi juga penuh keberanian. Hari ini, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku tiba di kantor pusat. Kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Semua driver yang kemarin menuduhku sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik, melirik ke arahku dengan wajah gelisah. Di lobi, manajer menyambut. Pak Teguh, mari ke ruang rapat utama. Hatiku bergetar mendengar sapaan itu. Pak, kata yang selama ini tidak pernah keluar dari mulut mereka. Ruang rapat kali ini lebih besar. Dengan layar proyektor menyala menampilkan data perusahaan. Kursi eksekutif berjejer rapi. Di meja, seorang pria parubaya berjas rapi duduk dengan wibawa. Dialah direktur utama. Driver-driver lain duduk di sisi lain meja. Terlihat kecil di kursi besar itu. Roni mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Aku duduk di kursi yang disediakan manajer, berseberangan langsung dengan mereka semua. Direktur membuka rapat. Kami menerima laporan dari pengamat lapangan bernama Teguh. Tapi sebelum itu, kami beri kesempatan kepada para driver untuk bicara. Roni cepat-cepat berdiri. Pak Direktur, kami merasa Teguh ini hanya bikin masalah. Dia nggak pernah narik tapi sok tahu. Dia bikin suasana pangkalan jadi nggak enak. Kami mohon dia dikeluarkan dari sistem. Driver lain mengangguk setengah hati. Tapi suara mereka kali ini tidak sekeras biasanya. Ada keraguan dalam mata mereka. Direktur lalu menoleh ke arahku. Teguh, apa yang bisa kamu sampaikan? Aku berdiri perlahan, membuka buku catatan kecilku. Halaman demi halaman penuh coretan terbuka di depan mereka semua. Saya tidak banyak bicara. Saya hanya mencatat siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang jujur, siapa yang arogan. Semua ada di sini. Aku menatap mereka satu persatu, dan saya sudah melaporkan semuanya ke manajemen. Bukan sebagai driver biasa, tapi sebagai penanggung jawab yang ditugaskan langsung oleh perusahaan. Direktur utama berdiri, suaranya lantang tapi tenang. Perkenalkan, inilah Pak Teguh. Bukan sekadar driver, beliau adalah pendiri sekaligus CEO dari perusahaan ini. Beliau turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian bersikap, dan kami kecewa atas apa yang beliau alami. Ruangan seketika hening, wajah para driver pucat pasi. Roni menjatuhkan ponselnya. Yoko menanduk. Anto terdiam membeku, sementara aku hanya berdiri tenang, akhirnya melepaskan beban rahasia yang kupikul selama ini. Aku melangkah maju, menatap mereka semua. Selama ini aku memilih diam karena aku ingin melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati dan siapa yang hanya membanggakan diri. Kalian mungkin menganggapku lemah, tapi hari ini kalian tahu, aku datang bukan untuk menguji kemampuan, tapi mengukur kerendahan hati. Suaraku bergetar, tapi tegas. Dan sayangnya, beberapa dari kalian gagal melewati ujian itu. Keheningan penuh rasa bersalah, tidak ada satupun yang berani bicara. Suara pendingin udara menjadi satu-satunya bunyi di ruangan. Roni yang biasanya lantang kini hanya menatap meja. Joko menutup wajahnya dengan tangan. Anto menghela napas panjang. Mereka semua akhirnya sadar, pria yang mereka hina, mereka usir, bahkan mereka remehkan. Ternyata orang yang memberi mereka pekerjaan selama ini. Direktur utama berdiri. Suaranya tegas tapi tidak berteriak. Kami sudah melihat laporan dari Pak Teguh. Beberapa nama terlibat dalam sikap arogan, tidak sopan, bahkan merusak solidaritas tim. Mulai hari ini, beberapa akun dinonaktifkan. Roni menunduk dalam. Suara meja berderit karena tangannya gemetar. Joko menutup mulut. Terkejut, Anto hanya bisa menarik napas panjang. Selesai rapat, Roni mendekatiku. Wajahnya sudah basah oleh keringat dingin. Maksudku, Pak Teguh. Saya minta maaf. Saya terlalu sombong. Saya kira saya paling hebat. Ternyata saya salah besar. Tolong beri saya kesempatan. Aku menatapnya dalam-dalam. Bukan dengan marah, tapi dengan iba. Kesempatan itu ada, Roni. Tapi bukan datang dari kata-kata. Tunjukkan lewat sikapmu. Di luar gedung, Joko mendekatiku sambil terisak. Aku cuma ikut-ikutan, Guh. Aku kira bercanda itu bikin suasana ramai. Tapi aku sadar, aku sudah
menyakiti hatimu. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku menepuk pundaknya. Tidak ada manusia yang sempurna, Jok. Yang penting kamu berani mengakui salah. Air matanya jatuh deras. Aku pun tersenyum kecil. Anto hanya berdiri jauh, tidak berkata banyak. Dia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, kadang orang seperti Anto lebih banyak belajar lewat diam daripada kata-kata. Ia tidak butuh teguran keras. Cukup waktu untuk merenung. Aku memberi anggukan kecil kepadanya. Anggukan itu dengan wajah menahan haru. Sore hari, semua driver dikumpulkan di halaman kantor. Aku berdiri di depan mereka, tidak lagi sebagai driver biasa, melainkan sebagai pemimpin. Kawan-kawan, kalian tahu siapa aku sekarang. Tapi ingat, aku bukan ingin menunjukkan kekuasaan. Aku turun ke lapangan bukan untuk mencari hormat, tapi untuk belajar bersama kalian. Apa artinya perusahaan besar kalau drivernya tidak punya hati? Apa artinya banyak order kalau kita saling menjatuhkan? Aku berhenti sejenak, menatap mereka semua. Enggaklah, rendah hati lebih berharga daripada ribuan bintang di aplikasi. Beberapa hari setelah itu, aku kembali duduk di pangkalan lama, di bawah pohon trembesi. Motor tua masih setia di sampingku. Tapi kali ini suasana berbeda. Ronnie duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Joko menyalakan kopi untukku. Anto menawarkan rokok, meski aku menolak dengan senyum. Mereka tidak lagi memandangku dengan curiga. Mereka memandangku dengan hormat dan dengan rasa sayang. Malam itu aku menatap langit Surabaya. Lampu jalan berkelip, angin membawa aroma hujan yang tertunda. Aku tersenyum sendiri. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal. Orang boleh punya jabatan, boleh punya kekuasaan, tapi yang paling berharga bukan itu. Yang paling berharga adalah kerendahan hati. Aku menutup mata, berterima kasih pada motor tua, pada jalanan kota, pada semua ujian yang membawaku sampai di titik ini. Besok, perjalanan akan terus berlanjut, tapi hari ini, aku sudah berdamai dengan semuanya.